Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu dosen yang saya hormati, APT Rina Anugrah SPAM MSI. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Fadilah dengan 3 NIM air 097 dari kelas C. Di sini saya akan membahas terkait spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada prinsip dasar spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar spektrofotometri UV visible yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Selanjutnya, senyawa apa sih yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible? Yang pertama, senyawa organik dengan gugus kromofor seperti ikatan rangkap terkonjugasi dan senyawa aromatik. Cincin aromatik seperti benzen dan turunannya dapat menyerap radiasi UV. Yang kedua, senyawa anorganik. Ion-ion atau kompleks logam tertentu yang memiliki gugus kromofor. Contohnya nitrat dan nitrit dapat dianalisis dengan metode ini. Yang ketiga, senyawa dengan gugus auksokrom. Gugus yang memiliki pasangan elektron bebas seperti gugus hidroksil OH, amino NHR. Definisi orbital sigma, pi dan n beserta contohnya. Orbital sigma, orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Contohnya ikatan H dengan H dalam molekul hidrogen H2. Ikatan tunggal C dengan C atau C dengan H dalam molekul etana C2H6. Orbital pi, orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Contohnya dalam molekul etana C2H4, ikatan rangkap 2 terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Orbital non-ikatan N. Jika dalam suatu molekul, orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Contohnya dalam molekul amonia NH3, nitrogen memiliki sepasang elektron bebas di orbital N. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama, sistem terkonjugasi. Semakin panjang sistem terkonjugasi atau ikatan rangkap yang berselang-seling dalam sebuah molekul, semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk transisi elektronik, sehingga pergeseran ke panjang gelombang yang lebih panjang atau batokromik terjadi. Yang kedua, pelarut. Polaritas pelarut. Pelarut dapat menstabilkan keadaan elektronik yang berbeda dari suatu senyawa dengan tingkat yang bervariasi. Misalnya pada transisi pi ke pi antibonding. Pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau batokromik. Pada transisi N ke pi antibonding, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil atau hipsokromik. Yang ketiga, perpaduan kromofor dan auksokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke pi antibonding yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Yang keempat, lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antar aksi antar orbital. Bila antar aksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang, dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Instrumentasi spektrofotometer UV visible beserta fungsinya. Yang pertama, sumber cahaya. Fungsinya menghasilkan sinar UV dan cahaya tampak yang akan dilewatkan melalui sampel. Sumber cahaya bisa berupa lampu deuterium untuk spektrum UV sekitar 190-380 nanometer dan lampu tungsten untuk spektrum tampak sekitar 380-800 nanometer. Model yang lebih modern sering menggunakan satu sumber cahaya dengan jangkauan yang lebih lebar. Monokromator. Fungsinya memisahkan cahaya dari sumber yang memiliki pita energi lebar polikromatis menjadi cahaya monokromatis dengan panjang gelombang tunggal. Monokromator biasanya berupa grating kisi dipraksi yang secara selektif mengeluarkan satu panjang gelombang pada satu waktu untuk diukur. Yang ketiga, kompartemen sampel atau kupet. Fungsinya wadah untuk menampung sampel yang akan diukur. Kupet terbuat dari bahan yang berbeda tergantung pada jenis radiasi. Kuarsa atau silika digunakan untuk radiasi UV, sedangkan gelas atau kuarsa digunakan untuk radiasi tampak. Yang keempat, ada detektor. Fungsinya mengukur intensitas cahaya yang melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Detektor memiliki sensitivitas tinggi dan waktu respon yang cepat untuk mendeteksi bahan radiasi yang sangat kecil.
Yang kelima, pembaca atau readout. Fungsinya menampilkan hasil pengukuran sinyal listrik dari detektor, kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk nilai absorbansi atau transmitasi, yang kemudian dapat diinterpretasikan melalui perangkat lunak pada instrumen. Selanjutnya, prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kualitatif yaitu dengan cara membandingkan bentuk spektrum UV visible dan lambda max sampel dengan bentuk dan lambda max larutan standar. Untuk analisis kuantitatif yaitu dengan cara membandingkan serapan sampel dan serapan larutan standar dengan teknik kurva kalibrasi. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya, mempunyai sensitivitas tinggi, selektivitas cukup baik, cepat dan efisien, tidak merusak sampel, peralatan relatif sederhana, dapat digunakan untuk berbagai jenis senyawa, untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk kekurangannya, hanya untuk senyawa yang menyerap di daerah UV atau tampak, kemungkinan interferensi tinggi, memerlukan pelarut yang transparan di daerah UV visible, kuantifikasi dipengaruhi oleh kondisi instrumental dan kimiawi, tidak dapat memberikan informasi struktur molekul yang mendalam. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.